Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wiliandi. NIM saya 804019100375. Saya dari kelas 03 PS7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh Ibu Natali. Di sini saya mengambil materi tentang narkoba. Langsung saja kita bahas ke pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu NABZA. NABZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NABZA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi disalahkan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Lanjut ke jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus atau dewa mimpi. Adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya dengan disuntikan ke otot atau pembuluh darah. Gejala fisik pengguna morfin ini ada beberapa, yaitu pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot. Yang kedua ada heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Cara penggunaannya dengan disuntikan ke anggota tubuh atau dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna heroin atau putau yaitu melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong atau menipu. Kesulitan saat buang air besar, sering tidur, kemarahan dan rasa gatal pada hidung, serta gangguan bicara. Lanjut yang ketiga, ada ganja atau kanabis atau marijuana. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Ganja merupakan satu di antara jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan berlebih. Cara penggunaannya dengan cara dipadatkan, menyerupai rokok, lalu dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna ganja adalah denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, bagai makan bertambah, sering berfantasi, dan yang terakhir, euforia. Lanjut, nomor 4 ada kokain. Kokain merupakan tanaman yang berasal dari Erythrocylin coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain mempunyai dua bentuk, yakni kokain hidroklorida dan kokain freebase. Adapun cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna yaitu dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbul masalah pada kulit, mengalami gangguan pernapasan, sering kejang-kejang, sering mengeluarkan dahak,
mengalami emfisema atau kerusakan pada paru-paru, turunnya selera makan, mengalami paranoid, mengalami gangguan penglihatan, dan terakhir sering merasa kebingungan. Lanjut, yang kelima ada LSD atau lysergic. LSD adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Cara pemakaiannya dengan diletakkan di lidah narkotika ini akan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian. Dan akan berakhir efeknya setelah 8 hingga 12 jam. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna adalah sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu. Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya. Sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya. Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat, diafragma mata melebar, mengalami demam, sering depresi dan merasa pusing, memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan, dan terakhir mengalami gangguan persepsi. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri pengguna narkoba. Pengguna narkoba biasanya dapat ditandai dari perilaku dan penampilan fisiknya. Namun, terkadang ciri-ciri pemakaian narkoba justru sulit diketahui bahkan tidak terlihat sama sekali. Ada beberapa ciri-ciri pengguna narkoba yaitu jika diajak bicara selalu menghindari kontak mata, bicaranya pelo atau cadel. Jika ingin keluar rumah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi, susah untuk dinasihati atau keras kepala, tidak konsisten dalam berbicara atau mencela-cela, sering berbohong, sering berbicara kasar pada orang tuanya atau sanak keluarganya, sering mengancam atau menantang seseorang seakan-akan mengajaknya untuk berkelahi, sering pergi ke diskotik, mall, atau pesta, selalu menghabiskan uangnya atau bahkan selalu kehabisan uang. Jika dimarahi, malah akan semakin menjadi-jadi dan terus membangkang. Ketika di rumah, selalu menghabiskan waktunya di kamar mandi atau di kamar sendiri. Yang terakhir, jarang mau makan ataupun berkumpul bersama keluarga. Lanjut, tahapan mencegah penggunaan narkoba. Baik, kali ini yang dibahas yaitu tahapan membicarakan pencegahan narkoba pada remaja. Membicarakan narkoba memang harus sering dilakukan pada masyarakat agar bisa paham serta mampu menjauhi obat-obatan terlarang tersebut, apalagi pada usia remaja dan anak-anak. Tahapan ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, menanyakan pandangannya terhadap narkoba. Ada baiknya kalian mampu membuat para remaja menyampaikan pandangannya dengan jujur. Kalian juga harus selalu siap mendengarkan perasaan serta pandangan mereka. Yang kedua, sampaikan alasan yang jelas untuk tidak menggunakan narkoba. Pada tahap ini, hindari menakut-nakuti mereka. Kalian bisa menegaskannya melalui dampak dari penggunaan narkoba seperti kesehatan, penampilan, serta kemampuan mengemudi. Yang ketiga, meninjau pesan di akun sosial media. Jangan pernah anggap remeh akun sosial media, sebab sosial media, program televisi, lalu hingga film terkadang bisa meremehkan dampak penggunaan narkoba. Untuk itu, kalian harus siap serta meninjau perasaan mereka. Dan yang keempat, diskusikan cara menolak tekanan dari teman sebaya. Diskusi ini menjadi salah satu hal penting, sebab dengan cara ini kalian bisa mengajak para remaja untuk menolak menggunakan narkoba, sehingga pencegahan narkoba pada remaja bisa membuahkan hasil bagus.
Lanjut ke langkah pencegahan kecanduan narkoba. Pengguna narkoba sudah mengalami kecanduan, tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya dengan menghubungi BNN. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Yang kedua, detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Lanjut, ada stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus ke dalam bahaya obat-obatan terlarang. Dan terakhir, pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obatan terlarang tidak akan lancar. Maaf, tadi slide-nya lanjut ke bagian mengatasi dengan layanan rehabilitasi BNN. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi yang berlokasi di Bogor. Terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis. Rehabilitasi secara medis meliputi detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, penenangan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikoterapi, rawat jalan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada rehabilitasi sosial. Aktivitas yang dilakukan pada tahap rehabilitasi ini meliputi seminar, konseling individu, terapi kelompok, study group, dan sebagainya. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.